Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Kita sampai bab qada'ul hajah, ya, adab-adab buang hajat. Kita kemarin hadis yang pertama, sekarang hadis yang kedua, ya. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin membantu kita sukarelawan membaca. Ada? Tidak ada ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Akhrajahu as-sab'atu. Dari sahabat Anas, wa anhu ini masih dari periwayat sahabat yang sama dengan sebelumnya, ya, yaitu sahabat Anas bin Malik khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah idza dakhala al-khala'a, ketika Rasulullah akan masuk ke al-khala', al-khala' itu tempat buang hajat gitu ya. Beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Beliau membaca doa tersebut, ya, idza dakhala al khala'. Di sini digunakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya adalah telah lampau gitu ya. Jadi kalau dikatakan idza dakhala berarti telah masuk ke kamar mandi. Kalau dimaknai secara tekstual begitu, ya, ya berarti membacanya setelah berada di dalam kamar mandi, ya. Kalau dimaknai secara tekstual mengikuti bentuk fi'il madhinya. Nah, tetapi dalam kaidahnya, ya, atau dalam pemahamannya yang lebih mendekati tepat adalah kata ini tidak selalu dimaknai dengan pengertian lampau, ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ada kata yang dibuang, ya. Apa kata yang dibuang itu, ya, yaitu kata aroda. Idza aroda, ya, ayyadkhula al-khala'a. Nah, gitu. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan kata idza ketika ketemu dakhala, ketemu fi'il madhi begitu, maknanya menjadi apa ya? Menjadi mudhari' gitu ya, mudhari'ah gitu, akan. Nah, ini sama dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wudu itu, ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ayat ini kalau diterjemahkan secara tekstual, ketika kalian telah mendirikan sholat, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah, basuhlah kedua tangan, dan seterusnya. Artinya berwudunya itu ketika kita sudah melakukan sholat. Padahal kan tidak, ya. Maksudnya itu ketika kalian akan sholat, menegakkan sholat, maka ya basuhlah wajah dan seterusnya, ya. Ketika akan
masuk gitu ya kan, hajat ya itu baca ini ya. Fi'il madhi yang tidak bermakna madhi, tidak bermakna zaman lampau, itu juga sering digunakan ya. Misalnya ketika dalam iqomah ya, ada kata-kata begini, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sholat telah didirikan, idza qad qamatis shalah, artinya itu secara tekstual ya, artinya adalah telah didirikan ya sholat. Qad qamatis shalah, padahal justru maknanya adalah sholat akan benar-benar ditegakkan, akan dilaksanakan. Ayo berdiri gitu ya. Ayo baris. Nah, kata idza dakhala al-khala itu cara memaknainya seperti itu, akan bermasalah kalau dimaknai secara literal. Padahal maksudnya adalah ketika ya akan masuk. Doa yang dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ya, ini sesungguhnya aku a'udzu, meminta perlindungan bika kepada engkau, minal khubuthi, dari jin laki-laki, wal khaba'ithsi, dan jin perempuan. Ya, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Di sini dikatakan kalau al khaba'ith itu adalah jam'u khabithah. Yuridu bil awal dzukurus syayatin wa bisani ina sahum gitu ya. Yuridu bil awali dzukura syayatin wa bisani ina sahum. Arti kata al khubuth ya itu adalah setan-setan laki-laki ya, wal khaba'ith ini artinya adalah setan-setan perempuan ya. Kata al khabithah itu biasanya artinya kotor ya, jorok. Ya, ini tetapi dalam syarahnya ya, dalam penjelasan para atau sebagian ulama ya, ini adalah maksudnya adalah setan laki-laki, dan yang kedua ini adalah setan perempuan. Ada yang mensyarahkan ya, menjelaskan bahwa maksudnya setan di sini adalah jin ya, jin laki-laki dan jin perempuan. Karena kalau disebut setan itu ternyata ada dua jenis ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nas itu ya, ada setan dari golongan manusia ya, dan ada setan dari golongan jin. Nah, ada yang menegaskan ya bahwa maksudnya al-khubuth dan al-khaba'ith ini adalah yaitu tadi ya, jin laki-laki dan jin perempuan. Akhrajahu as-sab'atu, hadis ini diriwayatkan, ditakhrij ya oleh Imam as-sab'ah. Kemarin siapa Imam as-sab'ah itu ya, tentu saja 5 ya, ditambah 2 ya. Berapa? Kalau di sini dijelaskan ya, ada Imam Ahmad, artinya di Musnad Ahmad, kemudian ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan An-Nasa'i, kemudian Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Dan menurut muhakkiknya ya, karena di atas itu tidak dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, muhakkiknya di sini mencoba mentakris, memberikan penilaian kualitas hadis ini adalah sahih. Ya. Ini menjadi dalil ya, dianjurkannya
membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin ya, gangguan al-khubuts dan al-khaba'ith, terutama ketika buang hajat tadi. Nah, ada yang mengatakan begini, doa ini dibaca oleh Rasulullah ya secara nyaring gitu ya. Jadi ketika sebelum masuk ke tempat buang hajatnya, Rasulullah membaca doa ini secara nyaring, sehingga pembantunya Rasulullah yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas bin Malik itu mendengarnya. Nah, seandainya Rasulullah itu membacanya lirih gitu, atau membacanya di dalam hati, mestinya nggak kedengeran. Nah, ini kemudian dipahami berarti perbuatan Rasulullah semacam itu ya menunjukkan anjuran ya bahwa doa ini dibaca secara nyaring, secara jahar, ya membacanya secara jahar, secara nyaring. Ya bisa-bisa aja ya dipahami semacam itu. Ini misalnya dijelaskan oleh As-Sun'ani dalam Syarah Bulughul Maram ya, dalam kitab Subulus Salam, di mana dikatakan wa dhahiru hadits Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bihadza dzikri fayahsunu al-jahru bihi. Nah, secara apa namanya? Yang kemungkinan besar ya Rasulullah membaca doa ini dengan cara nyaring sehingga Anas mendengar ya. Karena Rasulullah membacanya secara nyaring, kalau kita mau ittiba membacanya juga nyaring. Kedengeran setidaknya kuping kita sendiri gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti itu. Keterangannya seperti itu. Ini menunjukkan kesunahan saja ya, tidak sampai wajib. Nah, di sini kita kalau perhatikan ini hadisnya adalah hadis qauli gitu ya. Dan isinya itu sebenarnya tidak ada perintah gitu ya. Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk membaca doa ini. Tapi ya karena Rasulullah itu mahalul ittiba ya, itu kalau sebisanya ya diteladani. Nah, ini kemudian ya ketika Rasulullah menyampaikannya apalagi dengan cara yang nyaring ya ini berarti diajarkan ke umatnya gitu. Kalau bahasa sekarang ya ini diijazahkan ke umatnya ya, diajarkan biar diamalkan. Hadis selanjutnya wa anhu, dan dari sahabat Anas bin Malik juga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-khala fahmilu anak wa ghulamun nahdi itwatan mimain wa ana zat stanji bil ma'i muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak masuk ke al-khala ini tempat buang hajat. Pak Niuna, maka saya membawa wagula ada seorang anak laki-laki lagi yang usia saya membawakan itu. Kalau kata macam kalau kematum selalu ulah-ulah ini bang. Tidak apa jadi aku gede. Iya, saya carikan di mah. Iya, makasih. La marhaban bikum.
Ada suara masuk kenceng ya. Di atas bisa naik. Maaf, hilang tadi ternyata. Saya baca perempuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pak Muhammad Afan ini kelihatannya. Oh, Apa namanya? Nggak di-mute, mematikan di-mute. anunya itu. Ah, Ya, di-mute. iya Pak Biar Muhammad nggak Afan terekam itu. suaranya itu. Ya, beliaunya Pak harus yang ini. Dia kasih tahu dia. Suruh mute. Pak Muhammad Afan, mohon maaf, suara motornya kencang sekali nih masuk. Oke. Saya mute dulu dah. Ya, sudah. Dari Palsky bisa. Sudah. Ya. Mohon maaf, saya tadi terlempar keluar sebentar. Wa anazatan dan anazah, ya. Semacam tongkat pendek begitu. Fayastanji bil ma'i. Lalu beliau cebok menggunakan air. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kalau muttafaqun alaihi ini ya kalau digunakan dalam kitab Bulughul Maram ini artinya ya disepakati, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadis ini masih menceritakan adab buang hajat, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Jadi selain tadi berdoa begitu, di sini juga ada teladan, ya, uswah dari Nabi bahwa kalau buang hajat itu ceboknya itu pakai air. Yastanji bil ma'i. Yastanji bil ma'i. Kemudian yang kedua adalah ini secara tekstual bahwa tongkat, ya, tapi maksudnya itu adalah bikin satir, ya, bikin satir. Anazah itu selain di dalam konteks apa namanya buang hajat ini biasanya juga dikaitkan dengan apa pembatas sholat gitu, ya, sutroh, ya, sutroh. Kenapa itu sutrohnya itu pembatas tempat sholatnya itu ya pakai anazah ini. Ini tongkat yang pendek gitu biasanya. Nah, maksud dari anazah ini ya sebenarnya ditancepin, nanti kemudian dipasang satir gitu, sehingga kalau ada orang, kalau di depannya ada orang yang pasang begitu, ini berarti orang buang hajat ini, jangan mendekat, kira-kira gitu, buat isyarat, ya, buat ngasih simbol. Sama ketika ada orang sholat kemudian depannya ditaruh sutroh, oh ini orang lagi sholat, jangan lewat di situ lah, jangan dekat-dekat begitu. Jadi satu adalah kesunahan untuk menutup, ya. Nah ini agak unik juga. Hukum menutup, ya, saat buang hajat ini kalau di syarahnya itu disebutkan sunnah, ya. Sunnah, hanya dianjurkan, tidak wajib, ya, tidak sampai wajib. Tetapi sebenarnya ada aturan lain terkait dengan satrul aurah, ya, menutup aurat. Jadi selama nggak ada orang begitu, itu tetap dianjurkan, ya, untuk menutup, ya, tetap dianjurkan untuk menutup. Ya setidaknya pakai kayak anazah begini nih gitu, ya. Lebih-lebih kalau ada orang ya ditutup, ya. Nah kalau zaman dulu istilah al-khola ini artinya ada dua. Yang umum ya tempat terbuka, ya, al-fadha, tempat padang pasir yang terbuka yang dia nggak ada orang yang lewat di situ, yang tidak kelihatan kanan kiri kalau orang BAB. Nah itu al-khola.
Ada juga yang artinya itu ya ruangan untuk BAB gitu ya. Karena Rasulullah itu dua macam cara BAB-nya. Satu ya di padang pasir, ya, di luar begitu ruang terbuka. Yang kedua di dalam rumah. Ya, kalau di dalam rumah kan ya pasti ada satirnya, tertutup tembok dan seterusnya. Itu ya. Jadi yang pertama anjurannya adalah istinjaknya, ceboknya itu pakai air. Yang kedua adalah tertutup. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada istinja selain pakai air adalah istinja pakai batu. Ada yang mengatakan Rasulullah itu lebih sering pakai batu ya dibanding pakai air. Makanya ada yang mengatakan bahwa yang lebih utama itu adalah pakai batu dibanding pakai air. Nah, kalau kita ini nggak cocok. Karena kebiasaan dari kecil ya pakai air ya. Kalau hanya peper saja itu ya kayak masih ada yang lengket gitu kali ya rasanya. Masih kurang nyaman, kurang bedol gitu, kurang apa namanya? Kurang tuntas, kurang bersih gitu. Makanya itu banyak air Pak Ustadz di sini. Iya, kalau di sini memang banyak air dan memang sudah jadi budaya juga ya, sudah jadi budaya juga. Kalau nggak pakai air itu kayaknya kurang lega gitu ya. Kayak masih ada najis yang nempel apa gimana gitu. Saya pernah jalan-jalan ke Australia itu air itu banyak dan orang itu BAB-nya, ceboknya pakai paper itu, pakai tisu itu ya. Iya. Nah, saya disediain tisu juga nggak doyan, masih harus bawa aqua gitu ya. Nggak kulino Masih, ya Ustadz. iya nggak biasa gitu. Airnya banyak, cuman ya orang orang di situ emang nggak biasa pakai air mungkin ya. Dan kebetulan sekali toiletnya itu nggak ada sprayernya itu, nggak ada semprotannya itu tuh, nggak disediain ember ya karena memang bukan budayanya ya. Itu. Nah, Rasulullah sendiri itu ya mungkin karena saat itu daerahnya air tidak begitu melimpah gitu mungkin ya, sehingga lebih banyak menggunakan batu gitu atau benda yang keras. Nah, ada yang mengatakan yang lebih utama adalah al-jam'u, yaitu menggabungkan ya selain pakai air, ya selain pakai batu ya pakai air gitu. Atau ya kedua-duanya lah ya. Bahkan ada riwayat mungkin di hadis setelahnya ya, atau ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, Rasulullah itu ketika setelah cebok pakai air, beliau itu masih mengusap-ngusapkan tangannya di pasir, ya. Masih, kalau beliau mungkin kebalikannya orang Indonesia gitu kali ya. Biasa pakai batu, Iya benar. sekalipun ada air sudah pakai air tapi masih kurang marem gitu. Kebiasaan. Nah ini al-haditsu dalilun ala jawazil istikhdam lis-shaghiri. Nah, menurut pensyarahnya yaitu Syekh As-Sun'ani ya dalam Subul Salam, ini ceritanya kan sahabat Anas bin Malik dan satu orang temannya itu membantu Rasulullah ya. Artinya Rasulullah ini memperbantukan anak-anak. Memperbantukan anak-anak. Nah, di sini dikatakan wal hadis dalilun ala jawazil istikhdam lis-shaghir. Hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan ya apa bahasanya memperbantukan ya. Bukan mempekerjakan Pak, kalau kerja itu kan dibayar. Kalau ini tidak dibayar ya, memperbantukan ya, meminta bantuan kepada anak-anak ya.
Kalau di pondok pesantren ya biasanya itu ada santri-santri yang bagian Derek khidmat, dalam, ya dalam, derek ya dalam. bagian bantu-bantu kiai, entah masak atau bersih-bersih rumah atau ngurus kebun gitu ya, atau bagian nimba air Ngisi air. ya dan lain sebagainya. Dan mereka ini tidak dibayar, ya hanya diperbantukan saja. Sama seperti sahabat Anas bin Malik yang diperbantukan ya dan dapat ilmu banyak ya karena aktivitas bersama ulama ya aktivitas bersama ahlul ilmi itu ya akan menjadi apa ya ilmu yang langsung gitu loh. Dicontohkan tidak hanya dari kitab. Nah ini seperti sahabat Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat yang riwayatnya paling banyak ya. Karena beliau tiap hari bersama Rasulullah ya, ketemu termasuk urusan harian Rasulullah ini ya, cara mandinya mau mandi aja atau mau BAB aja ini beliau tahu gitu. Ada sahabat lain itu yang pengen tahu gimana cara adab-adabnya Rasulullah itu sampai ya nekat ya nginep di rumah Rasulullah, perlu nginep dulu. Misalnya sahabat Abdullah ibnu Abbas ya, karena ada saudaranya yang diperistri oleh Rasulullah ya. Nah, akhirnya nginep pengen lihat apa yang dilakukan Rasulullah kalau malam hari. Oh ternyata beliau tahajud ya kalau malam itu wudhu tahajud dan seterusnya. Ada juga yang pengen tahu gaya BAB-nya Rasulullah itu seperti apa sampai dia datang ke rumah saudaranya juga ya ngintip Rasulullah BAB-nya gimana caranya duduk jongkok atau seperti apa ya misalnya sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau sampai naik ke rumah saudaranya yaitu Sayyidah Hafsah ya untuk ngintip Rasulullah gimana BAB-nya. Nah, ini Anas bin Malik ya tiap hari tahu gitu loh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini menjadi ilmu yang hidup lah. Kalau diceritakan ya jadi informasi, jadi ilmu ya jadi tuntunan. Itu sahabat Anas bin Malik. Nah, yang kayak begitu itu juga terjadi di santri-santri yang bagian khidmah gitu ya. Kemana-mana nyupiri Pak Kiai misalnya. Kalau safar, nah yang dilakukan apa, doanya apa. Nah, ini lebih banyak tahunya dibanding yang santri-santri biasa-biasa saja. Nah, itu satu. Yang kedua adalah wa alal istinja bil ma'i. Nah, idawatan min ma'in fayastanji bil ma ya. Ini menunjukkan kebolehan istinja ya, cebok dengan menggunakan air. Wa nukila an malikin anahu angkaro istinja an nabi bil ma'i. Nah, ini agak ada riwayat yang unik ya. Ini perkataan dari Rasulullah pernah cebok pakai air. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah, ya, itu diriwayatkan, ya, Nabi mengingkari, beliau diriwayatkan mengingkari Nabi pernah cebok pakai air. Wal ahadis qad asbatat dzalika. Nah, padahal hadis-hadisnya itu sabit. Hadis-hadisnya itu sabit. Jadi kalau dalam perspektif ini ya Imam Malik itu ya tidak mensarankan, tidak membolehkan mungkin ya. Mohon koreksi kalau saya salah, istinja ya atau cebok dengan air karena Rasulullah nggak pernah melakukannya gitu ya. Nah, ada keterangan begini seperti yang sedikit saya sampaikan tadi, wa min ada bil istinja bil ma
mashul yati biturab ba'dahu. Nah, di antara adab istinja dengan air, ya, di antara adab cebok dengan air ini adalah mengusap tangan dengan debu setelah basahan gitu ya. Air itu dianjurkan untuk mengusap-ngusap tangan dengan debu. Kama akhrajahu Abu Dawud min hadis Abi Hurairah kana Rasulullah iza ata al-khala utiyat bima in fitaurin au raqwatin fastanja minhu. Tsumma masaha yadahu alal ardi. Kemudian beliau mengusap-ngusapkan tangannya di atas tanah. Nah ini agak unik juga ya, agak unik juga. Saya baru membaca tadi itu ya. Oke, kita coba lanjutkan. Wa anil Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu an. Dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Beliau ini pernah jadi sahabat Nabi yang pernah jadi gubernur ya di Kufah kalau tidak salah. Nah, beliau ini termasuk orang yang menolak pemberlakuan kharaj atau apa istilahnya pajak gitu ya. Menolak pemberlakuan kharaj atau pajak. Salah satu riwayat ya tentang penolakan pajak ini diriwayatkan dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Nah, padahal yang memberlakukan ya saat itu adalah sahabat Amirul Mukminin ya Umar ibnul Khattab, khalifah kedua. Ya, ketika menaklukkan Irak ya Al-Madain, beliau tidak membagikan tanah Irak itu kepada pasukan yang ikut berperang ya. Tidak membagikan, padahal kalau tanah rampasan perang atau harta rampasan perang itu ya harusnya dibagikan. Tetapi ternyata tidak dibagikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Bahkan dijadikan sebagai sepertinya tanah wakaf gitu ya. Irak itu Madain dulu namanya, itu dijadikan tanah wakaf dan penduduknya diperbolehkan tetap tinggal di sana dengan syarat membayar yang namanya kharaj. Kharaj itu hasil bumi ya. Ya kalau hari ini ya pajak itu ya, pajak itu. Nah, itu strategi ya ekonomi politiknya sahabat Umar ibnul Khattab. Nah, penarikan pajak seperti itu ya bagi sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah ini bertentangan dengan tuntunan Nabi ya yang melarang yang namanya al-maksu. Al-maksu itu tarian ya. Tarian dari orang yang berbisnis. Nah, itu dilarang gitu. Tetapi ya sekali lagi itu masalah khilafiyah bahkan di kalangan sahabat. Qala Al-Mughirah ibnu Syu'bah beliau berkata ya qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata kepadaku khudz al-idawata. Ambillah wadah ya, khudz al-idawata. Khudz ambillah al-idawata wadah. Fantolako. Kemudian Rasulullah ini pergi menjauh gitu ya. Hatta tawaro anni, sampai Rasulullah enggak kelihatan oleh saya. Hatta tawaro, tertutup ya anni dari saya. Faqadha hajatahu, lalu beliau buang hajat ya. Nah, ini apa kandungannya? Kita coba baca syarahnya ya. Al-hadis dalilun ala tawari inda qada'il hajah. Ya, yang diambil adalah potongan di sisi ininya ya, hatta tawaro anni. Ya, Rasulullah menjauh ya sampai enggak kelihatan, sampai tertutup dari saya. Ini artinya dipahami bahwa Rasulullah kalau buang hajat itu ya di ruang yang
nggak kelihatan, ditutup gitu. At-tawari indal hajah. Wala yajib. Nah, dan di sini dikatakan menutup bikin tutup itu atau buang hajat dengan cara menutup diri seperti itu hukumnya tidak wajib, tetapi ya itu dilakukan oleh Rasulullah, dianjurkan gitu ya. Idzid dalilu fi'lun, ya idzid dalilu fi'lun. Jadi sejatinya ini adalah hadis fi'li ya, hadis qaulinya hanya ini, khudz al-idawah. Ambilkan saya sewadah air gitu ya. Lalu Rasulullah pergi bersama wadah airnya itu dan sampai tertutup ini. Nah, fantolako kata tawaro ani fakodo hajatahu. Ini adalah bahasanya Al-Mughirah ibnu Syu'bah menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, menceritakan fi'lun nabinya. Ya. Nah, ini adalah hadis fi'li. Nabi tidak mengatakan apa-apa. Nah, ini kalau kita kaji secara usul fikih, internetnya. Halo, tes. Iya, masuk, Pak. Oke. Saya tadi hilang ya. Kadang aja ini agak gelombang terus diem berapa Ini detik kayak gitu Ustaz, tadi agak kurang yang pas masa rapat tadi tuh. Nggak tahu punya Pak Suripno begitu nggak Pak? Iya. Sepertinya sama. Karena saya keluar ini ceritanya. Sebelum ini Ustaz tadi yang penjelasan apa sih tadi tuh yang Rasul ini. sahabat yang ngintip gitu naik ke itu tuh kayaknya agak hilang-hilangan tadi. Oke. Kita sudah berpindah hadis. Iya. Yang selanjutnya yaitu hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah tadi itu ya. Saya ingin kembali ke fi'lun nabinya ya, perbuatan nabi. Jadi kalau hadis fi'li, apakah perbuatan nabi, ini pertanyaan di dalam usul fikih biasanya, apakah seluruh perbuatan nabi itu punya ya makna hukum, wajib, haram, sunnah ya. Kalau nabi nggak melakukannya, apakah pasti itu haram? Pasti itu dilarang. Apakah ketika Nabi itu melakukan sesuatu itu pasti wajib? Ya. Nah ini jadi bahan diskusi ya di kalangan para ulama ahli ilmu usul fikih. Nah kalau di dalam syarahnya ya hadis ini menunjukkan tidak wajib yang namanya menutup ya ruangan atau tempat buang hajat. Walayak idzid dalil fi'lun, karena yang dijadikan dalil tadi hadisnya Mughirah itu adalah bentuk perbuatan Nabi, bentuknya perbuatan Nabi atau hadis fi'li. Walayak tadi al-wujub. Nah, hadis fi'li itu tidak menunjukkan pengertian wajib, tidak menunjukkan makna wajib. Seperti itu. Lakinnahu yajibu bi adillati satril aurat anil a'yun. Tetapi kewajiban membuat tutup saat buang hajat ini diikutkan ya secara garis besar pada dalil-dalil kewajiban menutup aurat. Waqat waroda al-amru bil istitar min hadithi Abi Hurairah inda Ahmad wa Abi Dawud wa Ibnu Majah. Qala man ata al-ghaita falyastatir. Ya. Ada dalil lain yang sebenarnya menunjukkan lebih tegas tentang kewajiban menutup
ya saat kita buang hajat ini. Hadisnya mengatakan man ata al ghaid falyastatir, barang siapa mendatangi tempat buang hajat ya maka hendaknya dia bikin satir ya, bikin satir. Tadi itu misalnya kalau dalam kasus sebelumnya wa anazatan itu Nabi bawa tongkat, maksudnya adalah itu buat penghalang juga, buat isyarat juga. Ya, agar tidak diintip oleh orang. Nah, di sini bahkan dikatakan fa ilam yajid illa ayyajma katiban min romalin fal yastadbirhu. Nah, kalau dia nggak menemukan penutup, nah dia boleh mengumpulkan pasir ya sampai tinggi. Kemudian ya dia BAB membelakangi itu. Kalau tidak ada gitu ya, saking nggak adanya kepaksanya ya pasir ditumpuk gitu kira-kira. Fadalla ala istihbabil istitar. Nah, berdasarkan hadis ini, ini malah dianggap sebagai mustahab ya, sunnah saja. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, ini hampir mirip-mirip tadi itu ya, ada terkait dengan adab-adab buang hajat. Nah, ini ada lagi masih terkait dengan tata cara buang hajat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ittaqu allainaini. Jauhilah ya, waspadailah allainaini. Dua tempat yang bisa mendatangkan laknat. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat fi tariqin nas, di jalan yang biasa dilewati orang ya, satu. Au fi dhillihim, yang kedua adalah atau di tempat berteduhnya orang. Nah, ini apa dua-duanya? Satu jalan, yang kedua adalah tempat berteduhnya orang, artinya fasilitas umum ya, fasilitas publik. Nah, kita tidak boleh ya buang hajat di sono. Kenapa? Karena ya bakalan mendolimi orang ya yang bakalan menggunakannya. Nah, kita ini mungkin kalau di Indonesia itu ya kayak halte gitu ya. Nah, ada halte itu di Jakarta yang wah baunya minta ampun gitu ya. Mulai dari bau pipis sampai bau yang lain-lain. Kemudian apalagi yang biasa dibuat pipis sembarangan itu ya. Ya di jalan itu tembok-tembok itu kadang-kadang dibuat pipis orang gitu ya, atau ya. Nah, ini harap dijauhi gitu ya. Nabi mengatakan ittaqu allainaini. Jauhilah ya dua tempat yang bisa menyebabkan dilaknat ya, yaitu BAB di jalan dan BAB di tempat berteduhnya masyarakat orang gitu. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini setidaknya berarti menurut Imam Muslim hadisnya adalah sahih. Banyak banget ya adab-adabnya, mulai dari berdoa, kemudian menutup, cara ceboknya bagaimana ya. Kemudian ini juga tempat BAB yang diperbolehkan itu yang seperti apa ya, yang tidak diperbolehkan seperti apa, banyak banget. Ini perhatian Rasulullah kepada apa ya, kebersihan, ketertiban masyarakat gitu ya. Kalau bahasa hari ini itu public health gitu ya, atau kesehatan masyarakat ini sangat luar biasa gitu. Karena ada di ya sebagian kebudayaan mungkin ya yang sangat tidak mempedulikan urusan MCK ini, mandi cuci kakus ini. BAB-nya ya sembarangan ya. BAB-nya sembarangan, pipisnya sembarangan.
kemudian ya dibikinin WC nggak pernah dipakai dan seterusnya. Nah, kalau di dalam Islam ini ya banyak banget ya adab-adabnya itu, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud ini menambahkan an Muadzin dari sahabat Muadz wal mawarida, ya, wal mawarida. Al mawarid itu artinya tempat berkumpulnya air, biasa juga dipakai minum gitu ya. Jadi mawarid itu tempat air mengalir ke sana gitu ya. Jadi di zaman dulu itu ya kalau di sini mungkin kayak setu gitu ya. Tapi kalau di Madinah itu ada dataran tingginya, ada dataran rendah. Kalau hujan ya dari dataran tinggi air ini akan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Nah, itu al-mawarid. Tempat berkumpulnya air gitu, dataran rendah ini itu. Nah, itu juga nggak boleh dijadikan tempat BAB, pipis atau buang feses di sana gitu ya. Ya karena itu jadi fasilitas yang bakalan dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau dipipisin kan ya mereka tidak bisa memanfaatkannya lagi gitu. Nah, ini mendolimi orang ya. Orang bahkan bisa melaknat tadi itu ya, mencaci maki, mencelanya ya. Nah, kalau dia melakukan itu BAB di sana, kemudian ada orang yang kena jebakan Batman di situ ya. Orangnya kemudian melaknat-laknat. Nah, orang yang BAB tadi ya, itu berarti telah menyebabkan orang lain berbuat dosa ya, seperti itu. Selanjutnya wali Ahmada an ibni Abbasin au naqai ma'in ya. Kemudian dalam Musnad Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas ada tambahan lagi yang dilarang oleh Nabi untuk dijadikan tempat buang hajat, yaitu naqai ma'in. Naqai ma'in itu ya apa di sini? Coba saya lihat. Nakulma al-murabbi alma al-mujtama ya, air yang terkumpul gitu, air yang terkumpulkan ini berarti ya seperti tadi ya, sama seperti al-mawarid sih sebenarnya, sama seperti al-mawarid. Jadi tempat berkumpulnya air, orang itu datang ke situ untuk memanfaatkan air tersebut. Ya itu tidak boleh dipakai gitu ya. Selanjutnya wa akhraja atau baroniyu an-nahya an tahtil asjari al-musmirati wa dhaffatin nahri al-jari min hadits Ibnu Umar bisanadin dhaifin. Imam atau Baroni ya di dalam al-Mu'jamnya al-Mu'jam al-Ausat, kalau di dalam keterangan di bawahnya ini ya, meriwayatkan bahwa Nabi melarang BAB ya ataupun pipis di bawah pohon yang bisa berbuah ya, di bawah pohon yang bisa berbuah, di bawah mangga ya, di bawah jambu, di bawah pepaya dan apalagi yang berbuah itu ya, banyak ya. Nah, kenapa? Ya karena kalau pohon itu bisa berbuah, orang kan bisa jadi dia akan ngambil buahnya, yang punya itu ya panen buahnya. Nah, kalau dipakai BAB bawahnya ya, keinjek kan bisa keluar ya sumpah serapahnya. Itu juga tidak diperbolehkan. Ada yang menafsirkan juga bahwa ini terkait dengan kelestarian lingkungan gitu ya. Jadi jangan sampai perilaku kita itu ya merusak lingkungan ya, kayak BAB di bawah pohon ini gitu ya. Wadhafatin nahri al-jari, kemudian ya di pinggir sungai yang mengalir ya. Dhofah ini artinya apa nih? Ya di samping sungai gitu, di pinggir sungai. Kalau di pinggir sungai
BAB-nya itu nggak mengalir, akan di situ-situ aja gitu ya. Ya nanti akan ada yang kena jebakan Batman juga. Ini bakalan mendatangkan ya laknat. Tetapi juga ada yang menafsirkan ini ya bagian dari strategi Nabi ya, menanamkan etika publik gitu ya, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga harmoni sosial dengan cara-cara sederhana ya, cara-cara sederhana. Min hadits Ibnu Umar bisanadin dhaifin. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad yang dhaif. Ya. Nah, ini urusannya adab ya, urusannya adab sehingga tidak bicara haram atau seterusnya. Oke, mungkin itu penjelasan dari beberapa hadis ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Khairi. Izin bertanya tapi nggak bisa buka. Mohon izin nggak buka kamera Ustadz. Ya, silakan. Yang pertama terkait dengan adab untuk buang hajat. Tadi saya belum menemukan atau mungkin tadi saya kelewat. Itu terkait dengan posisi Ustadz. Itu kan kalau nggak salah tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kloset yang sudah dibikin itu posisinya sudah antara dua itu gitu Ustadz. Apakah perlu dirubah lagi atau memang niatnya kita perbaiki gitu. Yang penting niatnya tidak membelakangi kiblat gitu Ustaz. Ya. Ya, bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan untuk membelakangi atau menghadap kiblat saat BAB itu berlaku untuk tempat yang terbuka ya. Kalau di dalam bangunan itu bebas ya, mau mengarah ke arah mana ya itu bebas, boleh. Jadi hanya berlaku untuk yang di tempat terbuka saja. Artinya kalau toiletnya di dalam rumah, ya WC-nya mau ngadep ke barat atau ke yang lainnya itu masih diperbolehkan ya, masih diperbolehkan. Oh, baik. Tapi ini memang belum dibahas, hadisnya baru minggu depan insya Allah. Oh, ada pembahasan tersendiri Ya, Ustaz. memang hadisnya belum sampai ke sana ya. Ada nanti mungkin belum sekarang ya. Ya, memang dari kemarin juga belum ada karena kita babnya juga baru mulai ya, bab adabul qada'il hajah ini. Baik, Ya, Ustaz, seperti itu. kalau kita sedang tadi kan yang dibahas masih seputar buang hajat terutama BAB. Kalau misalnya pas ketika pipis itu kalau secara adabnya misalnya katakan tadi kayak Ustadz kasih contoh di luar negeri gitu kan, air susah dan lain sebagainya, padahal ya karena memang kita nggak terbiasa jadinya nggak nyaman gitu. Nah, bagaimana dengan praktek yang sekarang memang sudah biasa gitu Ustadz, jadi seperti kayak pipis berdiri dan lain sebagainya, itu bagaimana kita mensikapinya itu Ustadz. Terus kemudian kalau misalnya kita cebok dalam keadaan duduk itu posisi kakinya seperti apa? Itu kan ada yang bilang katanya kaki kanannya harus ke depan dan sebagainya kayak gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Apakah memang ada contoh Nabi sampai mencontohkan seperti itu gitu? Terutama dalam pas ketika membersihkan ketika habis buang hajat tadi, itu gimana Ustaz? Iya. Ini ada berapa pertanyaan tadi itu? Yang pertama terkait dengan adat istiadat atau istilah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang menjadi masyarakat modern saat inilah gitu. Kalau terkait dengan ceboknya ya, kalau tadi dikaitkan dengan kasus di luar negeri yang pakai tisu ya, sebenarnya di Indonesia juga sebagian tempat juga sudah hanya menggunakan tisu aja ya.
tisu itu sama dengan batu, ya. Istinja pakai tisu itu boleh, ya, bisa gitu. Ya, dia sama dengan istinja dengan menggunakan batu. Jadi ya no problem gitu, tidak masalah, boleh-boleh saja. Hanya pakai batu saja atau pakai tisu aja itu sudah boleh gitu ya. Hanya soal sebenarnya kalau karena kita kebiasaan dengan air ya istinjanya ya nggak akan nyaman gitu loh. Itu aja. Tetapi dengan batu aja yaitu atau dengan tisu aja itu sudah mencukupi. Yang kedua terkait dengan metode pipis yang modern gitu ya, yang pakai urinoir. Apakah pipis dengan cara berdiri itu diperbolehkan? Sebenarnya ada dua riwayat ya. Yang pertama menganjurkan kalau pipis itu ya duduk jongkok maksudnya ya jongkok. Dan yang kedua Nabi itu pernah pipis dalam keadaan berdiri. Ya, Nabi diriwayatkan ya mendatangi Subhatoti Qaumin, tempat masyarakat buang sampah. Ya. Ternyata beliau pipis di sana untuk pipis, menjauh dari sahabatnya. Ternyata beliau pipis. Dan posisi pipisnya itu adalah dengan cara berdiri. Nah, istri beliau, Sayyidah Aisyah, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Selama di rumah itu Rasulullah kalau pipis itu duduk. Ya. Makanya Sayyidah Aisyah itu mengingkari. Ini mohon dikoreksi sekali lagi. Sayyidah Aisyah itu mengingkari kalau ada yang meriwayatkan Nabi itu pipis dengan cara berdiri. Karena seumur hidup, ya, hidup bersama Rasulullah, kalau melihat kok Rasulullah pipis, ya sambil duduk, ya jongkok gitu maksudnya. Makanya beliau mengingkari. Karena ya beliau merasa, loh, yang tahu kesehariannya Rasulullah kan saya. Nah, sahabat yang lain yang pernah melihat kasus itu ya gimana memang Rasulullah pernah pipis berdiri gitu ya. Nah, artinya kalau memang ada pilihan untuk duduk, bisa duduk ya mungkin jongkok ya yang lebih utama itu. Tetapi kalau situasinya seperti Rasulullah di tempat yang sangat kotor sekali itu ya, tempat masyarakat buang sampah. Nah, kalau duduk malah kena najis misalnya, ya, nah, itu malah bermasalah ya, berbahaya. Kalau buat sholat malah nggak sah gitu. Nah, kalau bisa kita kontekstualisasikan ya, urinoir itu kalau memang dia aman, ya. Amannya artinya nggak membuat najisnya kemana-mana, ya kita nggak kecepatan najis, ya nggak masalah juga, ya nggak masalah juga. Kan ada urinoir itu yang dia sifatnya terbuka gitu ya. Ada juga yang ada mikanya yang tertutup sehingga orang kalau pipis itu ya aman ya. Terutama ini untuk laki-laki ya. Kalau perempuan saya belum pernah menemukan urinoir yang berdiri gitu ya. Jadi tidak masalah pakai urinoir ya, karena Nabi sendiri ya pernah gitu dalam kondisi yang ya bakalan repot juga kalau harus duduk ya. Nah, kalau kita sudah disediakan urinoir, nggak ada toiletnya, nggak ada ruangan kamar mandinya, adanya cuma urinoir ya nggak masalah juga ya. Baik Ustadz. Itu. Berarti kalau misalnya jongkok di dalam kamar mandi itu Ustadz, misalnya nih, namanya manusia kan kadang masih ada ragu-ragunya ya. Apakah itu juga berlaku kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak? Bahwasanya memang aku tadi cebok itu udah bener atau enggak ya, kok kayaknya masih ragu, masih hal-hal seperti itu. Bagaimana Ustadz ya? Misalnya selain memang adabnya memang harus sesuai yang dicontohkan Nabi, apakah ketika kita jongkok, mohon maaf, itu bagaimana biar supaya air seninya itu tidak nyiprat, istilah kata gitu kan. Ada hadis kalau nggak salah, kalau misalnya nggak ngebersihin sampai bersih dan cipratan najisnya itu sekecil jarum, itu nanti orang akan disiksa di kubur nanti gitu ya. Benar Ustaz?
Ya memang harus hati-hati pipisnya. Apa namanya? Ya sebisa mungkin dijaga agar nyipratnya itu nggak kemana-mana gitu ya sih. Ya memang betul sekalipun jongkok itu ya masih mungkin nyiprat gitu ya. Makanya solusinya ya dengan cara cebok itu. Ceboknya itu atau istibroknya itu yang maksimal gitu ya. Ceboknya itu yang maksimal. Jadi idealnya diguyur semua basah gitu ya. Makanya kalau bagi laki-laki itu pipis yang enak ya pakai sarung. Nah, pakai sarung. Dan semuanya nanti bukan hanya yang dibasuh itu bukan hanya kemaluannya tapi juga kaki-kakinya ya. Itu maksimal banget lah ya. Sebisa mungkin maksimal. Tapi kalau tidak memungkinkan misalnya kayak pakai celana ya diminimalisir semaksimal mungkin lah ya. Ya tujuannya agar tidak ada najis yang nempel ya. Kemudian apa namanya ketika dipakai sholat ya sah gitu. Kemudian untuk berhati-hati ya pakaian sholat itu dibedakan dengan pakaian keseharian. Ya, pakaian sholat itu dibedakan dengan pakaian keseharian. Ya adalah baju spesial untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebenarnya secara budaya itu sudah dikondisikan ya. Misalnya pakai ada baju koko, ya sarung, sudah menjadi pakaian spesial untuk sholat gitu. Kalau di kalangan pesantren, sarung yang dibuat ke kamar mandi dengan sarung yang dipakai ketika sholat itu dibedakan. Ada namanya sarung telesan atau basahan gitu ya. Nah itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk maksimalisasi ya, menjaga kesucian tadi itu. Nah kalau teman-teman santri putri ya biasanya ini ya selain soal basahan itu adalah soal celana dalam ya. Itu yang ketika sholat ya itu lebih baik nggak usah dipakai. Kalau di luar itu dipakai ya tujuannya ya khawatir ya ada keputihan atau apa gitu ya. Ini menurut cerita dari teman-teman kalau di pesantren putri gitu ya, untuk menjaga kesuciannya itu sampai segitu urusan pakaian dalam. Termasuk untuk detailnya cuma nggak tahu gitu ya. Ya gimana Ustadz Khairi? Termasuk kalau laki-laki misalnya juga maksudnya biar supaya terhindar dari rasa khawatir tadi lebih enaknya misalnya pengen dicopot gitu Ustadz ya, maksudnya biar apa? Dicopot? Ketika itu. Halo, Mas? Iya. Sama ini tadi Ustadz, mohon maaf nyambung dengan perempuan tadi ya, kalau mungkin kita yang sudah beristri ya, maksudnya kan itu menjadi kewajiban suaminya untuk bisa membimbing terutama dalam hal haid dan sebagainya tadi. Untuk memastikan ini Ustadz, kadang kan ketika untuk ngecek apakah sudah selesai ataukah belum haidnya itu biasanya kebanyakan itu dilihat dari pembalutnya, misalnya pembalutnya masih ada darah yang keluar ataukah tidak gitu. Nah, saya pernah mendengar tidak cukup seperti itu, bahkan itu malah kurang tepat gitu kalau hanya sekedar dilihat dari pembalutnya gitu. Justru harus benar-benar dipastikan bahwa memang darah ini sudah tidak keluar gitu. Nah, salah satu caranya adalah dengan bisa menggunakan kapas atau cotton bud misalnya seperti itu. Terus kemudian dimasukkan gitu untuk benar-benar memastikan bahwa darah ini memang sudah tidak keluar gitu. Itu seperti apa penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Ya mungkin orang punya ukuran yang beda-beda juga ya. Ya memang yang sederhana sih ya dilihat apakah masih ada bercak yang nempel atau tidak ya. Ya bagus-bagus aja sih kalau mau sampai dikowok begitu ya.
Eh, ya kalau istri saya ya begitu memang. Biar mantap masih ada apa enggak nih ya diraba gitu, raba sendiri. Itu untuk memastikan. Ya kalau apa namanya dilihat di pakaiannya sudah nggak ada bercak, yakin ya nggak masalah juga ya sampai di situ. Selama masa haidnya itu umpama seminggu lewat lah, udah bersih gitulah. Ya bahkan nggak Batasnya sampai seminggu lah katakanlah gitu. Atau ya. Seperti itu Ustadz Khairi yang bisa saya respon. Baik Ustaz, syukran. Ya, sama-sama. Sudah cukup atau ada yang lain? Silahkan. Kalau sudah cukup, mungkin kita akan lanjutkan ya minggu depan kajian kita. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya bermanfaat. Semoga ini jadi ilmu praktis ya, wawasan yang praktis. Sebenarnya nggak bisa praktis karena hadis ya. Yang lebih praktis itu sebenarnya fikih. Nanti mungkin bagi yang pengen lebih detail lagi silakan disampaikan ulang di kelas fikih ya. Ada apa namanya kajian kitab fikih juga khusus yang diampu oleh Ustadz Izul Mutok ya. Mukhtasar Al-Latif. Ya, Mukhtasar Al-Latif sekarang kalau tidak salah. Lebih detail di sana ya. Nah, kalau orientasi dari kajian Bulughul Maram ini ya kita tahu apa dalilnya kita kira. Nah, soal detailnya ada baiknya kalau di forumnya gitu ya. Mungkin karena literaturnya lebih jelas gitu. Nah, kalau di sini ya tentu kita orientasinya adalah kepada adilatul ahkamnya, dalil hukumnya itu apa, hadisnya apa gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan ini ya. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kita dimasukkan ya dalam salah satu firman Allah ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia diberi pemahaman ya di dalam masalah agama. Dan ada juga hadis lain ya yang semoga kita dicatat bagian dari itu. Man salaka tariqan ya yaltamisu fi ilman sahalahullahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu ya belajar, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena yang kita baca adalah hadis-hadis Nabi ya, semoga kita dianugerahi nadroh sekali lagi ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha ya ba'daha kama sami'aha. Allah akan memberi nadroh ya, cahaya di wajah ya, kebahagiaan, simbol kebahagiaan ya dunia akhirat. Orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku ya, hadis-hadisku, makalah-makalahku. Kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Ya, kita semoga sedikit banyak ya masuk ke dalam kategori-kategori tadi itu. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron Ya, Ustaz. sama-sama. Jazakallahu khairan. Bapak-bapak, saya izin pamit dulu.